Kemudian Sri ini mendekati pocong itu. Dengan perlahan dia membuka kain kafan pocong itu. Dia membuka dari bawah, dari ikatan yang bawah dia buka, uang itu nampak ratusan ribu penuh di dalam badan pocong itu. Jadi pocong itu nggak ada badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini ada kiriman dari saudara kita Mujiati yang berasal dari Mojokerto. Kisah kali ini menceritakan tentang pesugihan, yakni pesugihan pocong, di mana cara ritualnya untuk mendapatkan uang dari pesugihan pocong ini harus dilakukan ritual, dan uang yang dihasilkan ini berada di dalam bungkusan pocong tersebut. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Bagaimana ritual ini terjadi? Apakah menumbalkan keluarga atau justru menumbalkan langganan warung soto Pak Ahmad? Siang itu seperti biasanya di tengah kota Mojokerto, yakni warung soto Pak Ahmad berada di tengah-tengah pusat keramaian Mojokerto yang berdekatan di alun-alun Mojokerto. Karena waktu itu memang jam-jamnya orang istirahat, yakni sekitar jam 12. Warung soto Pak Ahmad ini dipenuhi seorang pegawai, seorang buruh, bahkan anak-anak sekolah. Siang itu Pak Ahmad ini sangat sibuk untuk melayani pembeli yang berjibun. Dia hanya ditemani sang istri dan satu pembantunya, yakni Mujiati, yang membawakan cerita ini. Mungkin ini hari apes bagi Pak Ahmad, karena ada salah satu anak-anak SMA yang sedang selfie. Hal ini lumrah pada hari-hari sebelumnya juga seperti itu. Tapi kali ini pada saat selfie itu diduga hasil foto selfie itu ada penampakan pocong. Sontak saja anak-anak SMA itu berlari tanpa menghiraukan pesanan yang mereka sudah pesan. Pak Ahmad yang tahu keributan seperti itu hanya bingung kenapa dia. Tapi yang mendengar teriakan pocong ini, yakni Mbak Mujiati, pelayannya Pak Ahmad, dia sempat berpikir, kenapa mereka melihat pocong? Apakah warung Pak Ahmad ini melakukan pesugihan pocong? Gumam Mujiati dalam hatinya. Dan kayaknya Pak Ahmad ini tak menggubris, dan sebagian pembeli masih ada dan tetap akan di situ tanpa menghiraukan kejadian anak-anak SMA yang melihat pocong itu. Di hari itu kondisi masih normal, pembeli ya lumayan banyak sampai menjelang malam, dan ketika tutup, soto Pak Ahmad ini sudah habis. Di hari kedua setelah penampakan pocong, warung Pak Ahmad ini tetap buka seperti biasa, tapi pembeli mulai berkurang. Pak Ahmadi cuma bergumam, mungkin tidak selamanya warung saya ramai, mungkin ada kalanya ya sepi juga. Karena Pak Ahmadi ini tidak tahu kalau istrinya ini melakukan pesugihan pocong. Dia hanya menikmati harta dari hasil penjualan soto ayam ini. Setelah sampai malam, pembeli pun mulai berkurang, hanya 1-2 orang. Akhirnya Pak Ahmad dan istri serta Mujiati, pelayan warung itu,
mulai bersih-bersih untuk persiapan pulang dan menutup warung soto itu. Besoknya, ya ini hari ketiga setelah ada penampakan pocong itu, Pak Ahmad ini membuka warungnya. Pagi-pagi dia biasa untuk menata warungnya bersama Mujiati dan istrinya. Dan anehnya, warung Pak Ahmad ini dari mulai pagi sampai siang itu nggak ada pembeli, satupun nggak ada. Pak Ahmad semakin heran, ada apa ini? Sang istri juga berpamitan pulang. Biasanya nggak pernah pulang siang, dia pulang sampai malam. Hari ini dia izin pulang kepada suaminya, yakni Pak Ahmad. Pak Ahmad ini duduk termenung memikirkan warung sotonya yang nggak laku mulai pagi. Sedangkan Mujiati ini sebenarnya sudah tahu kalau warung soto Pak Ahmad ini sudah digosipkan dan menyebar. Bahkan foto dengan penampakan pocong itu sudah disebar ke sosial media, yakni di Facebook. Dan Mujiati ini melihatnya, tapi Mujiati nggak memberitahu ke Pak Ahmad, takutnya dia marah. Akhirnya Mujiati perlahan memberitahu ke Pak Ahmad. Karena melihat kegelisahan Pak Ahmad ini, Mujiati ini, yakni pelayan warungnya Pak Ahmad ini, kasihan kepada juragannya. Kemudian Mujiati melihatkan HP-nya, yakni di Facebook, penampakan pocong di warungnya Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad ini nggak pernah main Facebook atau media sosial lainnya, dia hanya pakai HP biasa, HP jadul lah. Dia memang nggak suka untuk HP yang bagus atau melihat video-video, mengikuti media sosial, dia nggak pernah. Setelah melihat foto yang ditunjukkan Mujiati itu, Pak Ahmad nggak percaya. Itu mungkin editan, kata Pak Ahmad. Bener Pak, itu yang kemarin selfie itu di warung kita, saya tahu orangnya yang kemarin ribut-ribut itu. Dan kemarin juga tetangga kita ada yang melihat warung kita ini ada sosok pocongnya, dan pocong itu sedang memangku pelanggan kita, kata Mujiati, untuk meyakinkan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad ini tidak melakukan pesugihan pocong, dia menyangkal habis-habisan sampai dia marah kepada Mujiati kalau itu hanya gosip dan fitnah. Ya sudah, terserah Bapak, saya hanya mengingatkan, kata Mujiati sambil meminta maaf. Hari pun menjelang malam, tetap juga nggak ada pembeli yang datang. Jadi seakan-akan Pak Ahmad ini agak mulai percaya kalau gosip warung sotonya ini pakai pesugihan pocong. Dan gosip yang beredar, jika makan di soto Pak Ahmad ini akan dijadikan tumbal pesugihan pocong, maka wajarlah pembeli ini nggak ada yang mau, karena informasi ini sudah tersebar di medsos, di Facebook. Jadi pelanggan-pelanggan yang dulu Pak Ahmad ini sudah nggak mau lagi karena takut dijadikan tumbal. Ini gimana Pak? Hari sudah malam ini, sudah jam 8:30 ini. Apa kita tutup aja warungnya? Sebentar, kata Pak Ahmad. Barangkali ada yang mampir, kita tunggu sampai jam 9. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9, tetap aja nggak ada pembeli yang datang. Akhirnya Pak Ahmad memutuskan untuk menutup warungnya dan mengajak Mujiati untuk segera bersih-bersih dan membereskannya, kemudian pulang. Setelah pulang, di perjalanan Pak Ahmad ini merenung, padahal saya nggak ikut pesugihan, kenapa warung saya kok ada pocong? Apa ada orang yang sirik kepada saya? Karena memang
sebelah toko Pak Ahmad ini juga banyak warung, tapi yang untuk penjual soto nggak ada ya, cuma Pak Ahmad. Yang lainnya jualan sate, jualan nasi goreng, nasi pecel, dan banyak. Tapi kalau untuk soto ya cuma Pak Ahmad. Yang singkat cerita, sampailah Pak Ahmad pulang menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah, pintu diketuk oleh Pak Ahmad. Sri, saya pulang Sri, bukakan pintunya, teriak Pak Ahmad untuk memanggil istrinya untuk segera membukakan pintu. Setelah lama mengetuk, nggak ada sautan dari dalam. Mungkin istriku sudah tidur. Akhirnya dia coba membuka pintu, ternyata tidak dikunci. Mungkin istriku kecapean sehingga lupa untuk mengunci pintu. Akhirnya Pak Ahmad masuk. Waktu masuk itu suasana sepertinya hening, beda seperti malam-malam yang lalu. Hari ini kayaknya suasana sangat suram, padahal waktu masih menunjukkan jam 10-an. Setelah dia masuk kamar, dia tidak mendapati istrinya. Dia hanya melihat anaknya yang tertidur pulas. Dia bingung mencari istrinya. Di mana Sri ini? Dia coba ke kamar mandi, tidak ada. Waktu melewati kamar kosong, yaitu kamar tamu, dia mendengar ada suara bisik-bisik, seperti orang yang mengucapkan mantra. Dengan penasaran, Pak Ahmad ini mendekati kamar itu. Ternyata itu suara istrinya yang mengucapkan mantra. Semakin dekat di kamar itu, bau dupa sangat menyengat. Dia penasaran, mau membuka pintu kamar tersebut, tapi niat itu diurungkan. Dia hanya melihat dan mengintip di celah pintu itu. Jadi hanya lubang kecil. Dia melihat di situ. Setelah melihat atau mengintip dari celah pintu itu, suara mantra itu semakin jelas, yakni berbunyi, kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit, begitu seterusnya. Pak Ahmad semakin penasaran apa yang terjadi. Dia dengan sabar untuk mengintip. Dia belum berani untuk membuka. Dia pastikan apa yang terjadi. Setelah agak lama, ada benda jatuh dari atas. Buk! Seperti barang yang sangat besar. Tapi ketika dilihat oleh Pak Ahmad ini, yang jatuh itu bukan benda, barang, atau batu, melainkan sosok pocong yang berbungkus kain kafan jatuh di hadapan istrinya. Dan anehnya, istrinya ini tidak kaget, bahkan dia tersenyum dan menyudahi bacaan mantranya. Ketika itu Pak Ahmad sangat ketakutan. Dia takut istrinya terjadi apa-apa. Kemudian dia dobrak pintu itu, pintu kamar itu. Brak! Setelah didobrak, pocong itu masih terbujur di depan istrinya itu. Dan istrinya langsung menoleh ke Pak Ahmad. Apa yang kamu lakukan, Sri? Apa kamu melakukan pesugihan pocong? Makanya warung kita kok ada penampakan pocong. Sri ini celingukan dan takut pada suaminya yang mengetahui rahasia pesugihan pocong. Maaf Mas, ini saya lakukan untuk perekonomian kita, untuk keluarga kita. Nggak apa-apa, warung soto kita sepi, nanti kita akan pindah ke tempat lain, karena memang sudah waktunya kita pindah. Dan ini ada uang yang dihasilkan pocong ini.
Pak Ahmad makin marah. Dia tidak mau melakukan pesugihan pocong itu karena takut terjadi apa-apa oleh anak, istri, dan keluarganya. Terus kamu tumbalkan siapa? Apa anakmu yang kamu tumbalkan? Kata Ahmad. Tidak mas, tidak ada yang ditumbalkan. Ini pesugihan tanpa tumbal, sahut Sri. Ini aman mas, ayo kita buka pocong itu. Tidak mau saya, kamu aja yang buka. Sepertinya Pak Ahmad ini mulai tertarik karena Sri ini pintar membujuk suaminya agar percaya dan mau ikut pesugihan pocong. Ya sudah mas tunggu di sini. Saya mau buka pocong itu. Di dalamnya itu ada uang mas, kata Sri. Pak Ahmad diam saja sambil memalingkan muka ke pocong itu. Karena terlihat jelas pocong itu dengan raut wajah yang menyeramkan. Tapi istrinya ini, Sri ini, kayaknya tidak takut. Mungkin karena harapan besar terhadap uang yang ada di dalam pocong itu, jadi nggak ada rasa takut. Kemudian Sri ini mendekati pocong itu. Dengan perlahan dia membuka kain kafan pocong itu. Dia membuka dari bawah, dari ikatan yang bawah dia buka. Uang itu nampak ratusan ribu penuh di dalam badan pocong itu. Jadi pocong itu nggak ada badannya hanya berisi uang. Jadi pocong itu cuma kepala yang menyeramkan. Setelah dibuka kain kafan itu, Sri mengambil semua uang yang ada di dalam pocong itu. Ada tumpukan yang banyak, semua 100 ribuan. Dan Pak Ahmad ini ikut menghitung uang itu. Dia mulai luluh dengan istrinya karena Pak Ahmad tadi pikirannya gelisah karena tidak dapat uang sama sekali dari penjualan warung sotonya. Tapi ketika melihat uang yang banyak ini, Pak Ahmad semakin semangat dan dia tidak menghiraukan dia pakai tumbal atau tidak, asalkan dia dapat uang, karena dia sudah terpengaruh rayuan oleh istrinya. Setelah uang habis di dalam tubuh pocong ini menghilang. Setelah asyik menghitung uang ratusan ribu ini, anaknya terbangun teriak-teriak mencari ibunya. Jadi Pak Ahmad sendirian yang menata uang tersebut. Dia masukkan ke dalam almari. Kemudian Pak Ahmad masuk ke dalam kamarnya. Mereka pun tidur pulas tanpa memikirkan warung sotonya yang tidak laku. Pagi hari istrinya berkata kepada Pak Ahmad, "Mas, kita libur aja jualan. Kita kan sudah punya uang banyak. Nanti kita akan cari tempat lain untuk warung soto kita. Kalau di situ takutnya banyak orang yang tahu karena pocong sudah menampakkan diri. Tandanya kita harus pindah lokasi." Pak Ahmad mengiyakan. Ya udah, kita libur saja. Saya mau ke rumahnya Mujiati untuk mengabarkan kalau warung kita tutup sementara dan pindah ke lokasi lain. Itu Pak Ahmad mendatangi rumah Mujiati yang tak jauh dari rumahnya karena memang tetangga. Setelah sampai di rumahnya, Pak Ahmadi bilang kepada Mujiati kalau warungnya mau pindah, dan hari ini sampai kepindahannya warung yang baru, sementara warung soto kita tutup, kata Ahmad kepada Mujiati. "Iya Pak, lebih baik gitu. Kalau di situ nggak ada pembeli yang datang,
kita harus pindah ke lokasi lain yang jauh dari sini. Kira-kira nanti kamu mau nggak untuk ikut ke lokasi baru, kata Pak Ahmad kepada Mujiati. Mujiati tidak langsung menjawab. Dia sebenarnya antara yakin dan tidak yakin kalau Pak Ahmad atau istrinya ini melakukan pesugihan. Akhirnya dengan memberanikan diri, Mujiati ini bertanya, apa benar Pak, keluarga Bapak melakukan pesugihan? Pak Ahmad tertunduk karena Mujiati ini adalah teman curhat Pak Ahmad. Kalau ada masalah, kalau ada keluh kesah, dia cerita kepada pelayannya ini, yakni Mujiati. Akhirnya dengan berat hati Pak Ahmad ini bercerita terus terang apa yang dilakukan istrinya, yakni melakukan pesugihan pocong. Semua diceritakan kepada Mujiati. Semua sudah saya ceritakan, Mbak, jaga rahasia ini ya, jangan sampai orang-orang tahu, soalnya saya malu pada tetangga di sini. Tapi mungkin tidak lama saya akan pindah dari sini. Nanti kalau memang saya sudah pindah dari sini, boleh menceritakannya. Iya Pak, kata Mujiati. Jadi kamu benar gak mau ikut saya pindah ke lokasi lain? Tidak Pak, saya takut Pak, kata Mujiati. Ya udah, tidak apa-apa, saya pamit pulang. Pak Ahmad pun pulang. Dia juga merasa sedih karena pelayannya ini tidak mau ikut ke lokasi lain. Singkat waktu, sudah 7 hari warung soto Pak Ahmad ini tidak buka. Dia masih keenakan dengan uang hasil pesugihan itu. Jadi dia tidak perlu capek-capek bekerja atau berjualan. Siang itu Pak Ahmad sedang santai ngopi dan merokok di depan teras rumahnya. Ketika sedang asik-asiknya ngopi, ada dering telepon di HP-nya. Setelah diangkat, ternyata istrinya yang mengabarkan anaknya kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Sontak aja Pak Ahmad ini bergegas untuk menuju rumah sakit yang dituju. Setelah di rumah sakit, dia mendapati istrinya yang sedang menangis di ruang IGD. Kemudian istrinya ini memeluk Pak Ahmad. Anak kita meninggal, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Pak Ahmad. Dalam hati Pak Ahmad ini berpikir, apakah ini tumbal atau takdir? Dia sempat untuk memutuskan pesugihan yang dijalani oleh istrinya. Dia berbisik kepada Sri, Sri, apakah ini tumbal? Anak kita apa jadi tumbal? Tidak tahu, Mas. Dari perjanjian dukun itu, dia bilang tanpa tumbal. Tak mungkin, Sri. Semua pesugihan pasti ada tumbalnya. Kamu ditipu oleh dukun itu. Iya, Mas, maafkan saya, Mas. Kemudian jenazah anaknya Pak Ahmad ini dipulangkan dan dikuburkan di tempat tinggalnya. Setelah kejadian anaknya meninggal kecelakaan, keluarga ini, yakni Pak Ahmad dan Sri, tertutup. Dia jarang keluar rumah. Hal ini diperhatikan oleh Mujiati, mantan pelayannya, dan dia berniat untuk bertamu atau bersilaturahmi pada mereka. Setelah nyampe di rumahnya Pak Ahmad, Mujiati ditemui Pak Ahmad. Dia ngobrol di depan rumah, di teras rumah.
Pak Ahmad ini kelihatannya bersedih dan terpukul karena anak satu-satunya yang berusia 10 tahun telah meninggal. Mbak Mujiati, saya mau pindah, mungkin lusa saya sudah tidak ada di sini lagi, karena di sini hanya mengingat kenangan yang buruk. Saya akan pindah dari sini dan melepas pesugihan pocong itu. Saya tidak mau ada tumbal lagi. Ya Pak Ahmad, sebaiknya putuskan saja perjanjian pesugihan pocong itu, karena nikmatnya hanya sebentar. Pak Ahmad mencari nafkah, mencari uang kan untuk menafkahi anak, kok malah membunuh anak. Iya Mbak Yati, saya sangat terpukul, ujar Pak Ahmad sambil meneteskan air mata. Di hari itu Mujiati membantu mengemasi barang-barangnya untuk segera pindah, dan kabarnya Pak Ahmad beserta istrinya ini pindah ke Madiun, yakni di keluarganya istrinya. Sejak saat itu rumah itu kosong karena Pak Ahmad menyerahkan kepada Mujiati untuk menjual rumah tersebut, tapi nggak ada yang mau karena orang-orang tahu kalau rumah itu bekas pesugihan pocong. Jadi sampai saat video ini tayang, rumah itu masih belum laku. Sekian kisah kali ini yang dikisahkan langsung oleh Mujiati berdasarkan kisah nyata. Semoga hal ini menjadi pelajaran dan bukan untuk diikuti. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Sanghyang semakin berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga keberkahan dan kekayaan selalu mendampingi para subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanghyang.